Kalau menurut kita orang NU, tabarukan itu ada dalilnya. Lu mana dalilnya? Oh banyak, satu sajalah. Kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari, itu ada riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Pada saat perang Khandaq, kata Jabir bin Abdullah dan Sahih Bukhari, lamma hufiral Khandaq, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan. Pada saat parit perang Khandaq itu dimulai, parit digali, kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan, saya lihat Kanjeng Nabi itu lapar, saking laparnya perutnya ngelempit. Kata Jabir, fangkafatu ilam ra'ati. Wah, saya langsung balik menemui istri saya. Sampai rumah, saya bilang sama istri saya, Bojo, kowe duwe apa nang omah? Kamu punya apa makanan? Ada itu kambing kecil, buhaimah, dajin. Kambing kecil itu bahasa Arabnya al-cempe. Dan kita punya satu kantong syair, gandum itu ya, yang biasa buat bikin roti lah. Emang ada apa mas? Kata istrinya. Saya lihat Kanjeng Nabi itu Masya Allah kelihatannya lapar. Pasti belum makan berhari-hari. Ayo kita bikin makanan, kita undang Kanjeng Nabi ke sini supaya maem. Ayo. Akhirnya Jabir memotong kambing, diolah, dibikin sop. Istrinya menggiling gandum, dibikin roti. Begitu sudah matang, istrinya bilang, Mas, la tafdhahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Tolong sampean jangan bikin malu saya nanti di hadapan Nabi dan sahabatnya. Maksudnya apa? Ya kalau ngundang ya diukur dengan makanannya ini katanya. Oh yo ngerti aku. Berangkatlah Jabir. Fasarartuhu, kata Jabir. Sampai di tempat kerja bakti saya berbisik-bisik pada Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya di rumah ada makanan. Makanannya tidak banyak, kambing kecil sama roti ukuran orang bayar fitrah 2,5 kilo. Jadi kalau dimakan ya paling banter 50 orang. Karenanya saya berharap panjenengan wahai Kanjeng Nabi, wa nafarun ma'aka, dan beberapa orang ya 10-20 datang ke rumah saya. Kerso maem di rumah saya. Nah ya, baik kata Nabi. Di luar dugaan. Kanjeng Nabi kemudian umumkan di halayak ramai. Ya ahlal Khandaq. Woi, orang-orang yang kerja bakti bikin parit. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'lan fahayyahala bikum. Iki Jabir bikin makanan buat kita semua. Ayo kita rame-rame datang ke rumahnya Jabir. Jabir denger langsung modar aku. Modar. Lah kok diumumno ki piye? Modar aku. Bingung. Lah belum ada warung Padang, Pak. Belum ada warteg coba. Nabi melihat kegelisahan Jabir, Nabi bilang, Jabir, kamu pulang, jangan kamu keluarkan makananmu sebelum saya datang. Labbaik ya Rasul, pulang. Jabir menunggu di rumah sambil harap-harap cemas. Dak dikduk, dak dikduk. Tidak lama, fasami'a jalabatar rijal. Jabir mendengar suara jalabatar rijal itu suara orang datang banyak. Buk. Metu sidik. Waduh, 1000. Sing teko 1000, Pak. 1000 yang datang. Lah makanan hanya untuk 50 kok datang 1000 ki piye, terus. Maka Nabi dulu masuk. Endi panganane? Makanannya mana? Disiapkan di meja makan. Ada burma itu tungku yang berisi semacam gulai, dan ada roti itu, khubus. Di luar dugaan. Kanjeng Nabi kemudian meludahi makanan itu dan mendoakan supaya berkah. Kata Jabir sebagai rawi hadis ini, fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Tuh, berkah.
wa baraka fi, berkah. Orang suruh masuk satu-satu, dari luar suruh masuk. Ambil roti satu, dikasih gulai di atasnya, terus. Di luar dugaan kata Jabir, wallahi, pakai kosam ini Pak. Demi Allah kata Jabir, ini orang semua kurang lebih tadi 1000 itu makan. Tapi wa inna burmatana la taghittu kama hiya. Tungku saya yang berisi semacam gulai tadi masih bergolak tidak habis-habis. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, dan sesungguhnya adonan roti saya masih juga belum habis kama huwa. Nah, inilah nanti para ulama hadis memberi terjemah atau judul pada hadis ini. Ada yang mengatakan ini mukjizatnya Nabi, ada yang mengatakan berkah. Saya kebetulan dalam konteks tadi saya ingin mengatakan, karena ada kata-kata fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fih, dan Nabi mendoakan supaya berkah. Saya ingin katakan ini loh dalilnya orang NU bicara tentang berkah. Ya mungkin ada orang-orang Wahabi, orang Salafi yang ngikutin Imam Ibnu Taimiyah, yang mungkin kalau tawassul, wasilah, tabarukan itu tidak setuju, tapi monggo. Tapi ini tidak perlu membuat kita marah, biasa saja. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting kita punya dalil. Dan inilah tugas kita para santri menjelaskan. Justru ketika kita tahu posisi mereka, legal standing mereka, oh ini, kita juga harus tahu dalil. Itulah kenapa menurut saya sekarang para santri, ya para jamaah harus terus ngangsu kawruh, ngaji sama ulama-ulama yang tadi luar biasa ilmunya, bisa dijelaskan semua. Dulu waktu saya kecil, saya itu kalau diajak orang tua saya, ayah saya, ke para kiai, para habaib, dulu saya belum ngerti. Kalau ada kiai minum, misal bismillahirrahmanirrahim. Ini sisa, itu dulu pasti anak-anak suruh minum, oh tumbe, ben berkah. Dulu saya belum ngerti hadis ini tadi. Malah saya masih ingat saya kecil pernah diajak sama ayah saya ke seorang ulama besar di kaki Gunung Slamet, namanya Mbah Nur Moga. Mungkin usia saya sekitar 6-7 tahun. Saya dibawa ayah saya sampai Moga itu, ayah saya ngomong pakai bahasa Tegal. Tegal Pemalangan itu. Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare ingkang soleh. Nah, kata Mbah Nur itu murid Mbah saya yang tadi itu. Ya, Mbah Tim. Kata Mbah Nur, ya wis bocah kon mangap, wis kon mangap. Saya sama bapak saya suruh mangap, Zulfa mangap. Polos saya Pak, 6 tahun polos. Gak taunya dibacain Fatihah didoni. Cuh berkah, Fatihah cuh. Padahal saya lihat itu beliau rokok itu kelintingan bakone, Masya Allah. Jantap gitu. Kata bapak saya, telen tak lek. Alhamdulillah didoni Mbah Yai itu yo ngaji hatam, aku ngaji hatam. Ngaji Quran hatam, yo ngaji kitab hatam. Zaman sekarang itu kan banyak orang yang ya Allah ngaji hatam aja susah. Nah, sekarang tradisi berkah ini mulai digugat. Nah, di kota-kota besar orang sudah mulai tidak percaya berkah. Ya. Walaupun padahal hadisnya jelas, ayatnya jelas, ada kiai itu minumannya sisa, ya mau diminum sama sebutlah Agus gitu, ditegur sama Bejo, Gus, lah ngapain kamu Gus? Ini mau minum bekasnya kiai, minum bekasnya Habib, biar berkah. Berkah apanya? Kiai ini bengek itu gimana coba kamu? Enggak percaya dia. Ya tapi itu silahkan. Ya, tapi saudara-saudara, saya katakan tadi, Mbah Sahal itu dengan keluasan ilmunya, beliau mempersilahkan muridnya membaca sebanyak-banyaknya bacaan. Nah, kenapa? Ya karena sekali lagi dengan banyaknya bacaan,
Ya, ulama-ulama dulu itu menjadi luas ilmunya, tidak kagetan. Nah, saudara, sekarang banyak orang yang kagetan, tidak bisa membedakan mana substansi, mana isi, mana al-jauhar wal ma'ani, mana al-madhar wal mabani.